Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya guys. Oke ya, tadi live kita mati ya guys, kita coba dulu, karena tadi kita pelanggaran, jadi kita coba dulu mulai lagi sambil aku, mempraktekkan beberapa informasi yang harus aku lakukan saat live ini ya. Oke teman-teman, kita tes dulu sampai habis durasi, nanti kita istirahat ya. Oke, Masya Allah ya, sehat selalu ya guys, yuk kita doa yuk. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya guys. Teman-teman kalau ada yang mau bertanya, silahkan sambil aku jawab pertanyaan teman-teman semuanya. Kita berada pada 4 Syawal hari ini. Semoga mempertahankan iman kita di bulan Syawal. Karena orang yang paling beriman adalah orang yang mempertahankan keimanannya di dalam Ramadan hingga sampai di luar Ramadan ya guys. Oke, aman ya teman-teman ya, sehat selalu semuanya di sana ya. Oke, tadi live kita dimatikan oleh TikTok dan ditangguhkan ya. Sebenarnya aku bisa ngetes untuk besok tapi penasaran aku, ya udah aku live aja malam ini. Oke, daripada aku penasaran apa ya salahku tadi gitu ya. Oke guys, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini ya. Oke ya, teman-teman semua yang mau tanya boleh tanya aja. Oke, mau istirahat, teman-teman boleh istirahat. Live kali ini aku yang belajar. Oke ya, jamnya nggak boleh di-spill pula, ini mereknya. Nanti PR lagi. Oke ya guys, ya. Ustazah, oke siap ya. Benar sekali Mbak Arnet ya. Oke ya, aman ya guys, siap ya. Oke teman-teman semua, aku mulai boleh ya. Bismillah ya. Ustazah, oke, suami nggak pernah bilang kalau nggak ngatur keuangan, nggak usah jadi ibu rumah tangga. Apakah itu tidak ya? Itu tidak talak. Dia cuma kesel aja. Menurut dia mungkin kita mubazir. Saranku boleh dikasih survei aja sama suaminya. Sebentar ya. Oke, jadi kalau ada suami bicara tentang, kamu itu sebagai ibu rumah tangga tidak bisa ngatur keuangan, apakah itu talak? Jawabannya tentu tidak ya. Itu cuman kekesalan dia aja, menurut dia mungkin mubazir dan seterusnya. Mungkin cara ini bisa dengan pendekatan, tapi tidak tidak dengan emosi, tidak dengan marah. Dalam waktu mungkin sebulan, seminggu, minta dia aja yang ngelola. Kira-kira kalau dia bisa kasih ilmunya ke kita. "Bisa Bang hidup dengan uang segini?" "Oh bisa deh, bagaimana caranya?" Tapi bukan karena marah ya, tapi karena benar-benar, ngerti caranya ya. Ustazah, oke kalau puasa Syawal dimulai hari Rabu apa Jumat boleh, silahkan gak jadi masalah. Dimulai hari Rabu boleh, hari Jumat boleh, tapi kalau hari Jumat jangan sendiri ya, boleh digabung dengan Sabtu atau ditambahkan dengan Kamis ya. Oke, Ustazah, oke ya, kalau mau bayar hutang orangnya dan ahli warisnya nggak ketemu, itu gimana caranya? Kalau nggak ketemu ahli warisnya ganti dengan sedekah. Ya Allah, saya sedekah 200.000 membayar hutangku kepada si fulan misalnya, seperti itu ya. Oke, oke, Ustazah, oke ya, puasa kodo di bulan Syawal, apakah dapat pahala puasa Syawal? Jadi begini, ada pendapat ulama yang mengatakan bahwa kodo dan syawal itu boleh digabung, Imam Abu Zakaria. Tapi pendapat ini dibantah oleh ulama lain. Artinya dia ikhtilaf, debatable, diperdebatkan. Di antara banyak perdebatan, aku selalu mengajak teman-teman untuk lebih memilih tidak hitung-hitungan dengan Allah. Jadi kalau kodo-kodo aja puasa syawal saja ya. Oke ya, iya Pak Wawan, aku butuh waktu kalau baca itu ya Pak. Ustazah, sedekah boleh diposting nggak? Boleh iya, boleh tidak. Sedekah boleh diposting kalau niatnya adalah untuk syiar, menunjukkan bahwa masih ada sedekah di sini, mengajarkan orang arti kedermawanan, itu boleh. Tapi kalau sekedar menampak-nampakkan kalau kita sedekah, hati-hati. Nanti uang kita keluar, pahala kita nggak dapat. Sama dengan ceramah seperti ini. Apakah boleh
kita dakwah di media sosial boleh, tapi apakah semua orang yang dakwah dapat pahala? Belum tentu. Jika dakwahku ini menunjukkan seberapa pintarnya aku, kemudian menunjukkan seberapa hebatnya aku nggak dapat pahala apa-apa, tapi ketika dakwahku dengan niat mu'alajah muskilah, meringankan beban orang lain, ya menerangkan orang lain dalam kegelapan, melindungi orang lain dalam kebingungan, niatnya karena Allah, aku dapat pahala. Jadi semua postingan itu bisa berpahala, bisa berdosa, walaupun dia postingan sedekah, walaupun dia postingan sholat, walaupun dia postingan baca Quran, walaupun dia postingan dakwah. Itu gantung kepada niat dan amal orang itu, ya kan? Ustazah, oke, aku sehat. Semoga teman-teman sehat juga ya. Puasa Syawal itu 6 hari ya. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man shoma Ramadhana, siapa yang berpuasa Ramadan, summat sba'ahu sitam min Syawal, menambahnya dengan 6 hari di bulan Syawal, faka'anna masiyamad dahar, bagaikan puasa 1 tahun lamanya." Ya. Oke, bisa dari lebaran kedua kemarin sampai 30 Syawal. Dari lebaran kedua kemarin sampai 30 Syawal ya. Ustazah, oke ya, suami seperti NPD, istri ninggalin rumah karena sudah tidak tahan dengan sikap suami. Gimana? Tidak boleh nusyuz. Kalau mau ninggalkan rumah harus buat penawaran. Ada nggak kemungkinan dia yang keluar? Kalau nggak kita yang keluar. Kalau keluar doang itu nusyuz. Dan ingat, jangan cepat-cepat menilai orang NPD. Sekelas psikolog aja untuk melihat orang NPD itu butuh penelitian, butuh tes psikologis ya. Sekarang karena NPD itu ilmunya berkembang di mana-mana, kadang-kadang ya aku bukan mengkritik Mbak ya, tapi kayak gini guys. Ilmu NPD itu kan di mana-mana secara definisi ya kan. Oh NPD NPD. Setiap ketemu orang kita lihat bilang dia NPD. Ada orang jahat sedikit, toksik sedikit kita bilang dia NPD. Sebenarnya nggak sesemudah itu untuk menilai orang itu NPD. Butuh tes ya, butuh tes psikologis, butuh observasi, butuh fakta empiris ya. Orang untuk melakukan dan menghakimi orang itu NPD, dan yang bisa menetapkan itu sebenarnya cuma psikolog ya. NPD itu apa? Nggak usah kita bahas dulu ya guys. Ustazah, kalau sudah cerai, oke gitu ya. Bagaimana hukumnya membayar hutang kepada orang tua yang telah meninggal? Kalau kita mau bayar hutang kepada orang yang telah meninggal, kita boleh ganti dengan sedekah. Panjang soalnya kalau kita bahas NPD ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Wanita nggak sholat karena haid, apakah kemudian dikodo sholatnya? Tentu tidak. Wanita tidak sholat karena haid, ya, maka dia tidak dikodo ya teman-teman ya, tidak dikodo ya. Ustazah, oke aman ya guys, sebentar ya, oke. Oke, Ustazah, waktu fidyah sampai kapan? Fidyah itu sampai Ramadan ya. Fidyah itu sampai Ramadan ya, teman-teman ya, sampai Ramadan ya. Oke ya. Fidyah itu memberi makan sebanyak 7 ons beras untuk fakir miskin, dan dikali berapa banyak puasa yang kita tinggalkan, ya kan? Misalnya nih kita nggak puasa 20 hari, 7 kali 20 14 kilogram kasih ke fakir miskin ya. Satu Syawal tanggal berapa, Mak? Satu Syawal itu tanggal berapa? Satu Syawal itu lebaran pertama, guys. Nah, 2 Syawal itu lebaran kedua, guys. Jadi puasa Syawal itu dianjurkan di lebaran kedua, guys. Sampai 30 Syawal, guys. 30 Syawal itu kapan? Tanggal 17 April, guys. Ya guys. Ya, gitu ya guys. Ustazah, ya. Yang oke, gitu ya. Ustazah, yang buat bangkrut amal apa? Maksudnya apa? Kalau bayar fidyah untuk orang tua yang telah meninggal bisa. Oke, untuk orang tua yang meninggal bisa, ya, nggak ada masalah ya. Nah, kali aja misalnya dia meninggal di hari ke-15 Ramadan, berarti 15 hari. Oke, mungkin maksudnya Mbak 30 Syawal. 30 Syawal lebih kurang tanggal 17, 18 April. Ustazah, oke, gitu ya. Oke. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Ustazah, oke sebentar ya. Orang yang oke.
Oke, gitu ya. Pak Suhardi. Oke, Ustazah, oke aman ya, guys. Ustazah, gimana suami yang tak kasih nafkah jika tak mampu jadi istri yang kerja? Selagi istrinya ridho nggak ada masalah. Sayyidatina Fatimah melakukan itu. Sayyidatina Fatimah seumur hidupnya membantu keuangan ekonomi keluarga bersama Ali bin Abi Thalib. Nggak jadi masalah ya. Ustazah, orang yang nusyus itu gimana? Nusyus itu durhaka. Ya, dia durhaka ya guys. Ustazah, bayar hutang ke ahli waris bagus ya jika kita berhutang kepada orang, lalu orangnya sudah meninggal, cari ahli warisnya, bayar hutang ke dia. Kalau ahli warisnya udah nggak ada, baru ganti dengan sedekah. Ya Allah, saya sedekah 2 juta membayar hutangku kepada si fulan, gitu ya. Ustazah, oke aman ya guys. Sama pertanyaannya ya, ucapan minal aidin wal faizin, jawabannya adalah kullu amin wa antum bi khair. Ya minal aidin wal faizin, semoga kita menuju hari kemenangan, jawabannya kullu amin wa antum bi khair. Setiap tahun kamu dalam keadaan baik, atau setiap tahun kita semua dalam keadaan baik ya. Kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, oke, kullu amin wa antum bi khair ya. Oke, Ustazah, cara dan jumlah bayar fidyah. Ustazah, satu hari fidyah itu adalah 7 on ya. Kali 30 hari berarti 30 kali 30 hari berarti 21 kilogram ya. Oke, aku nekan apa ya tadi? Oke ya, Ustazah, nenek saya nggak sanggup lagi puasa. Apakah harus ganti fidyah? Jawabannya adalah kalau dia nenek-nenek yang tidak mampu lagi berpuasa, dalam Al-Quran dijelaskan, فَوَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فَفِدْيَةٌ طَعَامُ miskin ya. Maka dia dianjurkan membayar dengan to'am makanan sebanyak 7 on beras per harinya. Kali 30 hari berarti 21 kilogram beras kasih kepada fakir atau miskin atau orang-orang yang orang-orang yang apa namanya itu guys, orang-orang yang duafa ya. Itu untuk nenek-nenek ya. Ustazah, saya invest bagi hasilnya 2%. Apakah termasuk riba? Tergantung investasinya apa dulu ya. Oke, kalau investasinya ke perusahaan orang ya itu nggak riba. Investasinya kemana? Kalau ke deposito ya itu riba. Ya kan? Kemana? Investasi 2% ya kecil banget Mbak. Mbak taruh duit di mana? Ya, banyak investasi yang halal tapi 6%, 7% potong pajak. 2% apa sih Mbak? Ya, kecil banget itu. Jangan maulah. Jangan kok aku jadi mempengaruhi orang gitu ya. Ustazah, mengambil pendapat mana tentang hukum bulu mata palsu yang lepas pasang, haram atau boleh? Bulu mata palsu sejatinya dia aksesoris, selagi tidak berlebihan, tidak tabarus, tidak mengapa. Cuma kalau haid harus dibuka ya. Kalau wudu harus dibuka ya. Ustazah, besok boleh puasa Kamis, besok itu sudah boleh puasa Senin dan Kamis. Kita udah normal mau puasa Daud boleh, mau puasa Senin dan Kamis boleh, mau puasa Syawal boleh, nanti ketemu Yaumul Bid juga puasa boleh, nggak jadi masalah ya. Oke, Ustazah, masa idah ditinggal meninggal suami lebih kurang, oke, ke usahanya 2% ke membantu usaha teman, boleh nggak masalah. Usaha teman ya nggak masalah, itu investor namanya ya, tapi investor harus siap bangkrut kalau orang itu bangkrut ya. Oke, aku ulang ya guys, semoga lancar ya, mantap usahanya ya. Masa idah karena ditinggal meninggal suami berapa bulan, terus bolehkah kita keluar karena kerja? Masa idah ditinggal meninggal suami itu adalah 130 hari, 4 bulan 10 hari. Nah, ya kan 4 bulan 10 hari bukan berarti tidak boleh bekerja, tidak boleh PNS, tidak boleh jualan lontong, tidak boleh jualan apapun, boleh ya. Bukan berarti nggak boleh ke masjid, tapi nggak boleh menjalin hubungan dekat dengan orang lain ya. Tidak boleh menjalin hubungan dekat dengan orang lain. Artinya tidak boleh dekat dengan abang-abang, om-om, bapak-bapak, itu nggak boleh ya. Ustazah, puasa Daud ganti puasa Ramadan yang tertinggal apa bisa? Enggak. Kalau mau kodo-kodo aja, mau puasa Daud aja ya. Ustazah, oke ya, oke.
Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, sama-sama ya, sehat selalu ya. Bayar vidya 1 bulan full untuk orang tua yang meninggal dipakai uang 1 juta boleh. Sebenarnya vidya itu afdolnya dalam bentuk makanan loh Mbak. Karena dalam dalil dikatakan fafidyatun to'am, makanan. Mbak kalau ada rezeki makanan seperti ya makanan sajian 2 nasi bungkus sehari atau dalam bentuk beras lebih bagus. 7 on beras per harinya ya. Tapi kalau teman-teman dalam kondisi tinggal di Sumatera Barat terlalu banyak beras bolehlah dalam bentuk uang. Investor kalau bangkrut bisa ditarik lagi modalnya enggak? Enggak. Yang namanya investor itu kalau orang tuh rugi kita rugi, kalau orang tuh untung kita untung. Investasi seperti itu ya guys. Nah, kalau seandainya dia flat gitu, flat kayak gitu. Pokoknya untung atau rugi aku tetap 10% ya, itu riba, ya kan? Nah, jadi yang namanya investor itu ya dia tetap orang tuh rugi, dia rugi makanya dana investasi itu biasanya naik turun ya profit takingnya, ya kan? Tapi kalau kamu taruh duit di sini ya 40 juta nanti pasti dapat 2 juta sebulan, pasti riba. Nah, tapi kalau kamu taruh duit di sini yang 40 juta, kamu dapat persentase 5% tiap bulan. Itu boleh, ya kan? 5% berarti dia untung, kita untung, dia rugi, kita rugi. Kalau untungnya besar, 5%-nya besar, kalau untungnya kecil, 5%-nya kecil. Seperti itu. Harus tahu mana beda investasi dengan riba ya, itu nggak boleh ya. Nah ya, Ustazah, oke, puasa Syawal bisa nggak berurutan, nggak jadi masalah ya. Ustazah, kalau mau coba-coba puasa Daud apakah boleh? Nggak usah coba-coba, serius aja ya. Ustazah, bayar vidya saat hamil dan menyusui, apa harus ganti puasa lagi? Selagi teman-teman bisa ganti, idealnya teman-teman ganti. Selagi teman-teman bisa ganti, idealnya teman-teman ganti. Ganti aja dulu, jangan cepet-cepet bayar vidya. Ganti aja dulu, nanti kalau seandainya sudah dalam kondisi nggak sanggup baru dibayar vidya. Oke, nah oke clear ya. Oke, siap ya. Nah jadi vidya itu hanya untuk ibu yang tidak sanggup lagi membayarnya. Jadi kalau dia sanggup, ya dia tetap harus mengkodo atau memvidya karena vidya itu lebih bagus ya. Anak saya berandalan, adik saya berandalan, susah diatur. Bolehkah saya blokir dia? Tergantung. Kalau sikap dia sampai menyakiti hati kita dan merugikan kita, boleh diblokir untuk menghindarkan dia dari dosa dan agar kita tidak terluka. Tapi kalau keberandalannya nggak ada hubungan dengan sampai menyakiti kita, jangan diblokir. Jadikan itu momentum kita untuk bisa menasehati dia. Dia tergantung efek yang ada pada diri kita. Sejatinya memblokir tuh nggak masalah. Misalnya ada teman chat dia selalu nyakitin, kehadiran dia toxic relationship, lalu kita kemudian blokir dia. Sejatinya nggak masalah. Kita ingin menghindarkan diri kita daripada luka dan menghindari diri dia daripada dosa. Gitu ya? Nah, sejatinya nggak masalah. Ustazah, apa puasa orang tua yang sudah meninggal harus dibayar pakai fidyah saja ya? Kapan puasa Yaumul Bid? Masih lama 8 hari lagi. Sekarang Mbak boleh fokus dengan puasa Syawal saja dulu ya. Man shoma Ramadhana, siapa yang berpuasa Syawal ya, summa asba'ahu sittam min Syawal, lalu menambahnya dengan 6 hari di bulan Syawal ya. Faka'annama siyamad dahar, bagaikan puasa 1 tahun lamanya. Bayangkan teman-teman puasa cuma 6 hari setelah Ramadan dianggap berpuasa 1 tahun lamanya. Teman-teman nginap di hotel 1 malam gratis ibaratnya 1 tahun. Mau kan? Mau lah ya kan? Maka puasa Syawal aja dulu, boleh berurutan, boleh tidak berurutan ya, dimulai dari tanggal 2 Lebaran kemarin sampai 30 Syawal besok. 30 Syawal lebih kurang tanggal 18 atau 17 April, masih long time ya untuk teman-teman bisa berpuasa Syawal ya. Ustazah, mana lebih baik duit sedekah subuh atau infak masjid? Infak boleh di waktu subuh. Subuh itu kan maksudnya itu waktunya aja guys ya. Saya belum paham tentang investasi
investor. Kalau nanam modal 100 juta terus bangkrut, modalnya hangus ya. Investasi itu adalah misalnya nih ada temanku jualan laundry. Aku investasi 40 juta. Aku sebagai investor. Maka jika laundrynya naik, misalnya aku dapat 5% dari untung, 10% dari untung. Jika untung bulan itu 10 juta, aku dapat sejuta. Jika 20 juta, aku dapat 2 juta. Jika 5 juta, aku dapat 500 ribu. Jika 7 juta, aku dapat 700 ribu. Jika 100 juta, aku dapat 10 juta. Kan 10%. Tapi jika bangkrut, modalku juga bangkrut. Nggak ada kewajiban dia untuk menggantinya, seperti itu. Tapi jika seandainya saya tidak mau kerja sama lagi, 40 jutanya bisa aku ambil lagi sesuai kesepakatan. Itu boleh, namanya investor. Itu berlaku pada investor saham, ada namanya investor peer to peer lending ke perusahaan orang, ada yang namanya seperti apa namanya obligasi investor kepada negara, ada yang namanya surat utang negara, yaitu meminjamkan uang kepada negara, ada yang namanya, macam-macam ya, corporate. Yang nggak boleh itu adalah gini, "Ustazah letak duit 40 juta setiap bulan pasti dapat sejuta." Itu nggak boleh. Saya bisa jadi rugi, saya bisa untung. Ya artinya ketika 10 juta untungnya saya dapat sejuta, 5 juta untungnya saya juga dapat sejuta, 100 juta untungnya saya cuma dapat sejuta. Nah itu yang nggak boleh, nah fixed return, itu haram. Fixed income itu haram ya. Nah, jadi ndak boleh ya. Jadi investor belajar itu bagus. Karena investor lebih tinggi stratanya dibanding pebisnis. Kalau pebisnis dia punya modal, dia bekerja. Tapi di atas investor, di atas pebisnis ada namanya investor, passive income. Artinya dia nggak ngapa-ngapain tapi uangnya jalan. Makanya kata investor dunia, selagi kita tidak bisa membuat uang bekerja buat kita, maka selamanya kita akan bekerja buat uang. Investasi bagus tapi harus belajar dulu teman-teman ya. Perhatikan tingkat resikonya dan seterusnya ya. Nanti jadi bicara uang pula kita guys. Kita lanjut ya. Jadi kalau dalam teori keuangan ada namanya self employed, kita jadi karyawan, ada namanya self employed, kita jasa ya, kita ngisi acara, kita seminar, ada namanya bisnis dan investor dan seterusnya. Jadi yang paling tinggi itu stratanya adalah investor, bukan pebisnis. Pebisnis itu nomor 3, nomor 4 investor. Investasi bagi anak muda wajib, yang penting ngerti ilmunya. Ya, daripada kerja seumur hidup, mau sampai kapan, ya kan? Seperti itu ya. Saya tidak bermaafan dengan kakak ipar saya karena terlalu sakit hati. Nggak boleh dong teman-teman ya. Oke, jadi nggak boleh karena tidak bermaafan berarti memunculkan ruang bermusuhan. Ujung-ujungnya apa? Menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di hari Senin dan Kamis malaikat akan membawa catatan amal kita ke langit dan tidak akan dibawa catatan amal orang-orang yang bermusuhan. Ya, di hari Senin dan Kamis Rasulullah sering sekali berpuasa dengan harapan ketika Rasulullah berpuasa maka akan dibawa catatan amalnya ke langit dan tidak akan dibawa catatan amal orang-orang yang berpuasa. Ya dong, orang-orang yang bermusuhan ya. Ustazah berarti investor, oh harus dong ya kan. Nah cuman harus ngerti jangan investasi yang riba dan seterusnya ya. Oke gitu ya. Oke, mana lebih bisnis atau investor? Lebih tinggi investor lah. Ya gitu ya guys. Oh, in bisnis kita harus bekerja masih. Investor kita tenang, ada pasif, ada uang jalan ya. Ustazah, aku lanjut ya. Oke. Ustazah, anak saya sakit udah 15 tahun gak mau sholat. Sakitnya apa? Apakah sakitnya membuat dia itu akalnya kurang? Kalau akalnya kurang ya macam dia tidak boleh puasa, ya kan? Tidak boleh meninggalkan sakit apa? 15 tahun, coba ya. Oke, saya pahamnya persalonan, siap. Salonnya semoga mantap ya, laris, lancar, customer banyak ya. Ustazah, apa benar menabung berupa emas akan menambah saksi siksa di alam kubur? Emas itu komoditi. Dia boleh ditabung dan boleh diperjualbelikan karena dia bukan mata uang. Yang tidak boleh diperjualbelikan tuh mata uang, beli euro.
ya beli euro, ya beli dolar, ya pas naik jual, pas turun beli. Ah, itu yang nggak boleh, itu jual beli mata uang, itu haram. Tapi kalau emas itu boleh, jual beli, karena emas itu komoditi. So tidak ada masalah ya. Ustazah akalnya kurang dan lumpuh. Oke, mohon maaf. Kalau akalnya kurang, Mbak nggak perlu khawatir dia nggak sholat, Mbak nggak perlu khawatir dia nggak puasa, Mbak nggak khawatir dia nggak usah kodo puasa karena tidak ada kewajiban atas orang yang tidak mukallaf. Akalnya tidak sempurna, dia tak wajib melakukan syariat yang sabar. Semoga kondisi anak Mbak bisa menjadi pemberat pahala Mbak menuju surga nantinya. Sama dengan orang pikun Mbak. Orang pikun dia tidak macam tidak ada kewajiban untuk puasa, tidak ada kewajiban untuk sholat, dan seterusnya. Oke, gitu ya. Saya investor tapi halal haramnya belum tahu. Belajar dulu ya, oke gitu ya, aku belajarnya sampai sekolah ya guys, sampai sekolah aku 1 tahun itu. Semua ya, ada yang hard asset, ada yang soft asset, ada yang paper asset, ada yang tidak paper asset, itu terlalu banyak teman-teman ya. Ustazah, apakah emas yang kita pakai akan dihisap ketimbang yang kita simpan? Emas itu komoditi. Dia boleh disimpan, tapi dizakatkan. Kayak gitu loh guys. Paham tuh? Hah? Kok aku kayak emak-emak ya? Kayak orang marah-marah ya guys. Karena udah malam nih guys. TikTok ini ngasih aku pelanggaran terus. Ya kan terpancing mentalku gitu. Guys, emas itu nggak apa-apa ditabung guys. Tetapi mesti dizakatkan kalau dia sudah 85 gram. Kok kayak mama komplek ya? Ya, jadi gitu ya guys. Jadi kayak gini guys ya. Oke, kalau dia kan ceritanya itu kan gini guys. Menabung itu sebenarnya nggak boleh kalau ada orang miskin. Cuman kan kita pengen nabung juga ya kan. Nah makanya karena kita pengen nabung juga maka kita keluarkan zakat. Boleh mak pakai emas 10 gram di sini, 1 kilo di sini, ya 20 kilo di sini. Boleh. Yang penting kalau dia udah di atas 85 gram mbak zakatkan. Udah gitu aja. Nah gitu aja. Ada yang punya emas nggak di sini? Bukan emas Jawa ya cuy, emas asli. Nah, berapa emasnya aku hitungkan zakatnya. Aku suka tuh ngitung-ngitung duit zakat. Coba punya berapa emasnya? Coba cek sekarang di bawah bantal itu di atas genteng dalam magic jar atau dalam dispenser aku tunggulah. Ya berapa tuh emas teman-teman semua? Biar aku kilo ya. Aku ukur berapa zakatnya ya. 10 gram belum wajib zakat. Ya, Mas Adit kok make Mas Adit. Oke ya guys. Nah, ya bukannya logam yang wajib zakat, enggak. Emas perhiasan wajib zakat. Emas logam mulia wajib zakat. Cuman emas perhiasan ini sekali seumur hidup aja zakatnya. Kalau emas logam mulia setiap tahun selagi di atas 85 gram ya. Oke, 85 gram zakatnya berapa? Hitung berapa harga emas. Contoh misalnya nih, ya cak-caknya, pura-puranya guys. Teman-teman berapa zakatnya? Tulis kalau perak enggak ya berapa zakatnya? Ah enggak ngaku padahal teman-teman banyak emasnya. Aku coba contoh. Ada emas 100 gram. Oke. Kali berapa harga emas sekarang? 436. Coba ya kita hitung emas kawan kita cuy. Ya 436 gram. Kali berapa per gram sekarang? Berapa ya per gram guys? Berapa? Di daerah Mbak berapa? Cak-caknya 2 juta ya. Pura-puranya 2 juta. 436 gram kali 2 juta. Ini sesuaikan harganya dengan harga di tempat Mbak. 872 juta. Oke. Kita kali 2,5% ya. Kali 2,5%. Kan zakat 2,5%. 21.800.000 ambil duit kasih fakir miskin. Mantap ya. Ini boleh dalam bentuk sembako. Kalau 21 juta satu sembako 100.000 bisa 200 sembako untuk fakir miskin. 200 kakak atau kasih aja transfer ke Basnas daripada pening kan. Ya ini harus tepat ini mengeluarkannya nih. Harus tepat nih nggak boleh ke sembarang orang. Harus fakir miskin ya. Oke, emas Jawaku 50 kilo. Kecil kali emas Jawanya cuma 50 kilo. Oke ya, oke.
Gitu ya, kalau udah kayak gitu ya. Oke, paham nggak kira-kira tadi ada yang bilang 170 emas, 30 emas belum wajib zakat, Oma. 170 udah wajib zakat. Pokoknya di atas 85 wajib zakat. 170. Berapa tadi? Ada yang 170 ya. 170 kali harga emas sekarang. Madu. Orang lagi ngomong emas dia nanya madu. Siap Mbak Maraja Ratu, kejap ya, madu ya. 170 emas ya, gram maksudnya, kali 2 juta, oke ya. Kali nggak usah memperkenalkan Mas Jawanya berapa beratnya, nggak usah. Mas Jawa nggak bisa dizakatkan, hanya bisa dikembangbiakkan, oke. 170 kali 2 juta ya, kali 2,5%. Nah gitu ya guys. 8.500.000. Oke, clear ya? 8.500.000. Harus ngerti rumusnya, guys. Oke ya, harus ngerti rumusnya. Ntar, LM-nya 500 gram, zakatnya 3750, tapi saya keluarkan 3125. Betul, boleh per bulan. Boleh, nggak ada masalah ya. Satu suku itu berapa gram ya? Aku nggak ngerti, guys ya. Tabungan 400 juta wajib zakat. Coba kita hitung tadi ya. Hitungannya 85 gram. 85 gram emas kali berapa harga emas sekarang 2 juta. Itu 170 juta. Jadi kalau teman-teman punya uang di atas 170 juta wajib zakat. Itu satu suku 6,7 gram tuh dibantu sama teman kita tuh guys nih aku nggak tahu nih ya nih. Wah ini ada jawaban nih guys. Satu suku 6,7 gram guys. Nah ngerti aku kan jawabannya kan? Tahu aku kan? Nah pinter juga aku. Satu suku tuh 6,7 gram ya guys. Karena di sini nggak pakai suku guys. Ngerti aku? Wah, masa satu suku aja nggak tahu sih? Tuh aku jawab. Satu suku 6,7 gram. Oke. Nah tadi 400 juta uangnya kan? Nah 400 juta ya. 400 juta ya. 400 juta kan gitu kan. Kali berapa zakatnya? 2,5%. 10 juta ya. Oke guys, jadi satu suku itu 6,7 gram. Paham ya? Gitu guys. Bingung guys? Coba lihat nanti rekaman ini di channel YouTube ya guys. Masya Allah ya. Oke, clear ya teman-teman, boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Keluarkan, itu bukan hak kita. Contoh, Mbak tadi punya uang 400 juta, Mbak kemudian harus keluarkan zakat 10 juta. Kalau 10 juta ini nggak Mbak keluarkan, uang itu pasti Allah akan ambil. Entah bentuk anak sakit, istri dirawat, rumah terbakar, kemudian mobil kebanjiran, ya tabrakan. Entah motor Mbak hilang, handphone Mbak hilang, dia pasti akan diambil oleh Allah dengan cara musibah untuk kita. Ngeri, tapi kalau kita kasih 10 juta, kita dapat pahala, orang senang, energi baiknya balik, dan rezeki lebih banyak. Uang zakat yang tidak kita keluarkan pasti akan Allah ambil. Bentuknya macam-macam ya. Bisa jadi nanti anak sakit, harus pergi lagi ke rumah sakit. Bisa jadi motor hilang, macam-macam pasti Allah ambil. Ya karena itu macam bukan hak kita. Aku yakin berbaik sangka teman-teman yang ngetik-ngetik ini yang usianya seusia aku nih, insya Allah semuanya amanah dengan zakat yang Allah titipkan. Jadi balik lagi kepada yang tadi, bahwa boleh menyimpan uang emas tapi keluarkan zakatnya. 80 gram emas belum wajib zakat, 85 gram baru wajib zakat. Oke? Nah, jadi satu suku itu 6,7 gram. Saya itu aja nggak tahu, ya kan? Nah, oke. Nah gitu ya. Nah jadi berdoalah, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, ya Allah, ya jauhkan aku dari yang haram, dekatkan aku dengan yang halal dan kayakan aku agar aku meminta kepada selain Engkau. Tidak minta. Doakan semoga kita semua orang beriman jadi orang yang mapan. Amin ya. Titipkan aku doa ya Allah, titipkanlah rezeki kepada orang-orang
orang-orang yang beriman, titipkan rezeki kepada orang-orang yang dermawan, titipkan kekayaan kepada orang-orang yang hijrah, titipkan kekayaan kepada orang-orang yang taat, yang dermawan, ya kan? Karena di tangan mereka ada infak, ada sedekah, ada wakaf, Masya Allah. Semoga Allah jauhkan kita dari kefakiran dan Allah dekatkan kita dengan kekayaan sehingga kita amanah dengan harta itu, insya Allah kita menjadi lebih baik. Kan seperti itu kan guys. Nah jadi coba mimpinya, ya Allah saya bilang sama anaknya, mimpilah jadi orang yang mapan sampai bingung zakatnya mau dikeluarin kemana. Nah itu kan, mana lagi orang miskin nih, mana lagi orang miskin ini bersisa duitnya nih, kemana mau dikasih? Gitu. Oke, dan yang seperti itu ada ya guys, seperti itu ada ya. Kita udah zakat, balik lagi duitnya. Nggak tahu nih siapa yang berhak menerima. Nah, seperti itu ya guys. Clear ya teman-teman ya. Sehat selalu teman-teman semua di sana. Amin ya. Doakan terus, kita saling doain insya Allah. Kita nggak tahu siapa di antara kita yang doanya diijabah. Oke. 50 juta belum wajib zakat. Yang wajib zakat itu kalau tabungannya setara dengan 85 gram emas. 85 gram emas kali harga emas. Itulah uang yang wajib dizakatkan. Itulah uang yang kalau ada uang segitu udah wajib zakat. Gitu, kali 85. Intinya 85 guys. Bolehkah menangis saat sholat? Boleh, nggak jadi masalah. Menangis saat sholat boleh, nggak ada masalah. Yang penting jangan bersuara ya. Oke ya, perhiasan 24 karat keluarkan zakat tapi sekali seumur hidup ya. Betul sekali Mbak Nyi ya. Pertanyaan melenceng Ustazah, madu ya. Kalau madu bukan pertanyaan melenceng. Kalau madu pertanyaan paling valid. Pertanyaan melenceng Ustazah madu katanya. Madunya 9.30 nanti aku spill ya. Kita coba tes dulu, tadi kita pelanggaran, kita coba tes untuk madu kita, semoga baik-baik aja nih. Penasaran aku kenapa setiap live aku selalu pelanggaran guys. Oke ya guys. Ustazah, oke, kalau dapat 10 juta dia wajib zakat ya. Kalau dapat 10 juta maksudnya apa nih? Tabungan atau penghasilan nih? Kalau penghasilan per bulan harus 14 juta dulu, baru keluarkan zakat gitu ya teman-teman ya. Oke, gaji 5 juta belum wajib zakat ya. Gaji 5 juta belum wajib zakat ya. Oke. Ustazah, oke ya. Oke, mana lutut? Mana lutut? Lutut itu osteo ya guys. Ustazah, oke ya, sebentar ya, itulah Mbak Atun ya. Kak Ustazah, kalau gosap sendal orang tua dan saudara dosa. Kalau gosap sendal orang tua dan saudara pasti berdosa juga. Gosap sendal anak juga berdosa. Gosap sendal kucing juga berdosa. Enggak lah, gosap sendal kucing enggak berdosa. Tapi gosap sendal anak, sendal orang tua, gosap dosa. Udah jelas itu. Gosap itu dosa ya guys. Oke ya. Oke ya guys, gosap itu apa? Gosap itu mencuri. Ya, mencuri ya. Ustazah, oke sebentar ya. Mau beli madu akasia buat ibuku kepada kami pemahaman ya. Sedekah subuh, oke siap ya. Yuk kita doa dulu yuk. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Oke siap ya. Sehat selalu ya teman-teman semua dan semoga tetap di positive vibration ya guys. Oke ya. Kita boleh mulai. Siap Mbak Ratna ya, siap Mbak Epoy. Oke ya guys, aman. Siap Mbak Alfairus, siap Mbak Mama Jannah ya. Oke Mbak Mama Jannah. Oke ya, siap ya. Oke ya teman-teman semuanya. Yuk, kita ngapain ya? Aku lupa. Oh ya, tanya jawab ya. Oke, siap Mbak Hayati. Nah tadi ada yang nanya, kita langsung ya, siap Pak Bambang, Mbak Van Houten ya. Jadi begini ya guys, tadi ada yang minta jelaskan tentang kalau sedih doanya apa, boleh? Ya tadi ada yang minta jelaskan haid ke-16 sudah bisa sholat walaupun masih haid. Oke ya, aku coba jawab pelan-pelan ya, pelan-pelan nanti kalau nggak terjawab tulis lagi aja. Yang pertama adalah tolong jelaskan Ustazah tentang sedekah subuh. Sedekah subuh itu adalah sedekah yang paling utama. Jadi ada sedekah subuh, ada sedekah Jumat ya. Jadi di waktu subuh itu malaikat akan turun ke permukaan bumi dan kemudian mendoakan orang yang bersedekah di waktu subuh.
Nah, jadi sedekah subuh itu waktunya dari azan subuh sampai habis waktu subuh gitu kan. Nah, yang penting konsisten tiap hari teman-teman ada celengan di rumah dimasukkan ke celengan itu tiap hari atau teman-teman boleh sedekah subuhnya ditaruh ke masjid aja. Ya, misalnya konsistennya 5.000, ya udah 5.000, 5.000, 5.000, 5.000 di celengan ya. Lalu kemudian ketika udah terkumpul, celengannya itu udah terkumpul katakan sebulan. Kalau 5.000 berarti jadinya 150.000, baru tuh uang itu disedekahkan. Boleh ke fakir miskin, boleh beli makan kucing untuk kasih kucing tiap pagi, ya kemudian boleh traktir makan kawan, boleh kasih ke orang tua, kasih ke anak. Karena malaikat akan mendoakan orang yang bersedekah di waktu subuh itu, gitu ya, sedekah subuh. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan haid. Haid kalau udah 15 hari, nah hari ke-16-nya itu udah bukan haid lagi. Hari ke-16 itu adalah istihadah. Jadi orang yang istihadah tuh wajib sholat, wajib puasa, wajib tawaf, wajib semuanya. Sudah seperti orang normal. Hanya saja orang yang istihadah itu antara sholatnya dengan antara wudhu dengan sholatnya harus gercep. Nggak boleh jaraknya terlalu lama ya. Oke, Ustazah, bukannya sedekah subuh antara azan dan iqomah sepanjang waktu subuh masih bisa. Kalau ada keputihan di celana tapi tidak dibawa sholat, bolehkah sholat? Boleh. Jadi kalau ada keputihan harus cebok dulu. Ya, cebok lalu kemudian teman-teman boleh melakukan cebok, lalu kemudian teman-teman baru tuh, sholat ya. Nah nanti celananya nggak usah dipakai atau teman-teman, celananya nggak usah dipakai atau teman-teman boleh, kayak gini ya, celananya nggak usah dipakai atau teman-teman boleh dalam kondisi, pakai panty liner ya. Oke, doa kalau sedih apa? Kalau sedih hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir ya. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir ya. Oke. Oke. Oke, gitu ya. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir. Kalau ustazah, oke ya, oke. Kalau ziarah ke makam nyiram air kembang dari kepala atau kaki dulu, tidak air kembang, air putih cukup sih. Ya dari kepala sampai ke kaki baca sholawat. Puasa Syawal apa harus berurutan? Tentu tidak. Puasa Syawal itu tidak harus berurutan, tetapi dia boleh diselang-seling sepanjang waktu Syawal ya. Ya hasbunallah ni'mal wakil, hanya kepada Allah kita meminta pertolongan ya. Ustazah, oke, kalau gigi palsu jika meninggal harus dicabut, kalau dia permanen nggak boleh dicabut karena menyakiti mayit, kalau dia tidak permanen boleh dicabut ya. Oke, haid baca Yasin yang ada terjemahan masih ada ulama yang membolehkan atau pakai Quran yang ada di handphone ya. Ustazah, bayar hutang puasa bulan Syawal boleh? Boleh ya. Bayar hutang puasa di bulan Syawal boleh, tapi kalau teman-teman mau, ya teman-teman silahkan kodo puasa, lanjutkan puasa Syawal. Atau puasa Syawal dulu, baru lanjutkan kodo. Puasa Syawal itu 6 hari dan hari terakhirnya itu adalah pada tanggal 18 April lebih kurang ya. Man shoma Ramadhana, siapa yang berpuasa Ramadan, summatsba'hu sittam min Syawal, siapa yang berpuasa Ramadan lalu menambahnya dengan 6 hari di bulan Syawal, faka'annama shiyamad dahar, bagaikan puasa 1 tahun lamanya. Jadi hanya dengan puasa 6 hari teman-teman bisa dapat pahala 1 tahun lamanya. Jadi puasa Syawal itu bagus. Puasa Syawal itu dimulai dari kapan? Puasa Syawal itu dimulai dari tanggal 2 Syawal ya, atau lebaran kedua kemarin. Ini kan 4 Syawal. Lebaran kedua kemarin udah bisa puasa Syawal sampai sampai Syawal tanggal 30 ya. Ustazah, setelah kodo lanjut puasa Daud atau puasa Syawal? Kalau Mbak sudah rajin puasa Daud, Mbak nggak usah puasa Syawal. Mbak fokus aja puasa kodo. Lebaran kelima mulai puasa Syawal boleh, boleh aja, nggak jadi masalah. Ya teman-teman boleh mulai seminggu lagi atau 2 minggu lagi, yang penting 6 hari di bulan Syawal ya.
Kalau baca doa mau tidur tapi tidak angkat tangan, hanya dalam hati boleh nggak? Boleh. Doa itu nggak harus angkat tangan ya. Kadang-kadang kita berdoa boleh dalam diam ya, dalam kita lagi nyetrika, sekedar doa, "Ya Allah baguskan rezekiku," boleh ya. Zikir juga boleh sambil baring, alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk, dan berbaring. Jadi boleh aja ya kita zikir atau doa tanpa harus mengangkat kedua tangan kita ya. Ustazah, mana baiknya kodo duluan atau syawal duluan? Sebenarnya kedua-duanya nggak ada masalah. Mau syawal duluan boleh, kodo duluan juga boleh. Nggak jadi masalah ya. Karena kodo itu waktunya bisa sampai tahun depan kok ya. Nah, Sayyidatina Aisyah mengganti puasa di bulan Sya'ban udah deket-deket Ramadan. Jadi teman-teman boleh syawal duluan, boleh kodo puasa duluan, bebas aja. Ustazah, kata Pak Ustadz harus kodo duluan. Boleh kodo duluan tapi tidak harus. Kalau harus kodo berarti kodo harus di bulan Syawal dong. Kenyataannya kodo tidak harus di bulan Syawal ya. Jadi gini aja, kalau teman-teman sudah betul haidnya teratur silahkan kodo duluan. Kalau haidnya nggak teratur jangan sampai boleh syawal duluan. Jangan sampai nanti teman-teman kodo terus mau puasa syawal habis pula ya haid lagi kan gitu kan. Puasa Yaumul Bid bareng puasa 6 boleh, tapi kalau mau saran aku silahkan Syawal sampai nanti tanggal 13 Syawal. Jika teman-teman udah selesai puasa Syawalnya, nanti ketemu Yaumul Bid, teman-teman bisa puasa Yaumul Bid. Tapi kalau teman-teman nanti belum selesai Syawalnya, pas Yaumul Bid, teman-teman pasti aku anjurkan pasang niat Syawal ya. Ustazah, oke, clear ya. Oke, Ustazah, oke, sebentar ya. Puasa Syawal harus berurutan, nggak harus, boleh kok diselang-seling ya. Ustazah, adakah sholat utako? Sholat utako nggak ada dalam mazhab Syafi'i guys. Sholat apa itu? Ustazah, doa untuk suami yang meninggal. Untuk suami yang meninggal tidak hanya mengirim doa. Mbak boleh kirimkan Al-Fatihah, doakan untuk dia. Mbak kirim bacaan Al-Quran, doakan pahalanya untuk dia. Mbak boleh sedekah dan doakan pahalanya untuk dia. Mbak boleh kurban atas nama dia. Ya Allah, saya sedekah, dengan sedekah ini lapanglah kuburan suamiku, berhentilah malaikat menyiksanya. Ya Allah, saya sedekah, dengan sedekah ini lapanglah kuburannya. Ya Allah, saya baca Quran, dengan baca Quran ini diangkatlah dosa-dosanya. Seperti itu ya guys ya. Jadi jangan cuma doa, apapun pahala kita kasih buat dia tanpa ngurangin pahala kita. Itu namanya wasilah. Kita melakukan sesuatu untuk orang yang meninggal. Kita baca Quran, kita sholawat, kita baca Al-Fatihah, kita sedekah, ya kan? Kita kurban, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, puasa Yaumul Bid kapan? Nanti 8 hari lagi. Sekarang fokus aja dulu puasa Syawal ya. Nanti puasa Yaumul Bid aku pasti ingatkan di live dan di video-video aku ya. Oke, banyak banget video aku yang beredar itu ya. Ustazah, oke, hukumnya membaca ayat Quran di HP. Bolehkah? Baca Quran di HP lakukan saat haid aja, jangan dibiasakan. Karena kalau teman-teman membiasakan diri baca Quran di handphone, itu nanti baca Quran di Quran sebenarnya itu sulit loh guys. Karena sejatinya rosam atau bentuk huruf yang ada di handphone dengan di Al-Quran itu berbeda guys ya. Berbeda ya, tanpa teman-teman sadari ya guys. Oke ya. Gitu ya teman-teman ya. Ustazah, oke sebentar ya, tanpa teman-teman sadari ya. Oke. Sebentar ya. Ustazah, gimana caranya agar iman tidak naik turun? Gak bisa. Konsep iman itu al-iman yazid wa yankus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Iman itu nggak bisa dipertahankan. Yang bisa kita lakukan adalah bertahan saat iman itu turun. Contoh, hal iman yazid wa yankus. Iman itu kadang naik, kadang turun, gitu kan? Kalau dia naik, kerjakan ibadah itu. Kalau dia turun, paksakan ibadah itu. Apakah kami, ustadz, ustazah, guru, kiai, ulama, imannya nggak turun? Turun juga, males juga ibadah.
ya males juga baca Quran. Cuman persoalannya bedanya adalah kalau seandainya turun mereka tetap kerjakan. Sementara orang yang tidak beriman lagi turun dia abaikan. Jadi iman itu nggak bisa, pasti dia turun. Hanya saja kalau imannya itu turun tetap kerjakan. Prinsipnya adalah kalau dia naik ya kerjakan ibadah, kalau dia turun paksakan. Oke, Ustazah kok tiba-tiba sedih tapi nggak ada masalah. Hati-hati kalau terlalu sering itu ciri diangkatnya berkah. Coba banyak istighfar, lakukan aktivitas yang bermanfaat ya. Kalau orang nggak ada masalah, selalu sedih, selalu galau, itu ciri diangkatnya berkah. Tapi kalau seandainya sekali-sekali itu wajar aja ya guys, wajar aja ya. Nggak ada masalah tapi sedih, nggak ada masalah itu ciri diangkatnya berkah. Nah itu nauzubillah, saya tidak berharap itu terjadi pada teman-teman semua. Karena biasanya kalau kayak gitu orang yang banyak dosa ya. Nah, dosa atau orang-orang yang melakukan sesuatu secara konsisten tapi dia tidak lakukan saat itu. Misalnya dia terbiasa tahajud, lalu dia nggak lakukan, resah dia itu. Atau dia biasa baca buku, dia nggak lakukan, resah dia itu. Nah itu, dia hanya dua saja itu. Yang pertama adalah karena dia pernah melakukan sesuatu tapi dia tinggalkan, dia resah, atau dia melakukan dosa. Dua itu aja ya. Semoga tidak ya guys ya. Oke, Ustazah, emangnya kalau dosa kenapa? Kenapa kalau dosa? Dosa itu ada 4 efek sampingnya. Pertama, oh Mbak Nita, siap Mbak Nita ya. Yang pertama adalah karena dosa itu bisa membuat hati nggak tenang. Yang kedua, dosa itu bisa membuat sulit urusan. Urus KTP sulit, masukkan anak sekolah sulit ya. Yang ketiga, dosa itu bisa membuat sulit menangkap ilmu pengetahuan. Yang ngafal sulit, sulit. Pokoknya sulit aja kita belajar. Kemudian sulit rezeki. Susah kan kalau berdosa? Sulit urusan, sulit tenang, sulit rezeki, sulit menghafal. Nah, ya. Oke, sulit tenang, sulit rezeki, sulit menghafal. Siap Mbak Nita, itu karena udah konsisten ya. Ada kok siaran ulangnya di YouTube. Lagian kan kita muter-muter aja ya Mbak. Oke ya, pembahasannya juga pasti udah paham lah ya. Ustazah, kalau di HP menghafal surat yang kita mau hafal nggak ada masalah. Cuma izin, kalau teman-teman mau aku saranin, kalau usia udah 40, 50, 60 nih maaf ya, bukan harus. Daripada teman-teman baca Al-Kahfi, baca Al-Waqiah, teman-teman hafal Al-Waqiah, hafal Al-Muluk, lebih bagus teman-teman hafal arti bacaan sholat loh. Karena arti bacaan sholat itu penting, kita sholat tiap hari, kita nggak ngerti artinya, ujung-ujungnya kita nggak khusyuk. Coba energinya dialihkan dulu dengan menghafal arti bacaan sholat. Saya rasa itu lebih bermanfaat. Nanti kalau arti bacaan sholatnya udah hafal, boleh disambung dengan membaca Al-Muluk, Al-Waqiah dan seterusnya. Menghafal kan itu adalah energi ya kan, energi gitu kan. Energi itu disalurkan kepada yang lebih bermanfaat sih. Ya kan, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi ya kan. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi dan dengan segala maha agung dan dengan segala puji baginya, seperti itu kan ya. Nah, seperti itu ya. Ustazah, bukannya puasa kodo otomatis dapat pahala Syawal juga? Imam Az-Zakaria menyatakan begitu, tapi banyak ulama yang membantah pendapat itu. Ujung-ujungnya lebih baik jangan, satu niat, satu amal saja ya. Oke ya guys, Ustazah kodo dulu atau Syawal dulu bebas aja ya. Kodo dulu boleh, Syawal juga duluan boleh, bebas aja. Ya kalau haidnya teratur boleh kodo duluan, kalau haidnya nggak teratur boleh Syawal duluan ya. Paham ya teman-teman ya? Oke yuk kita lanjut ya. Oke ya guys. Ustazah, iya iya. Oke ya. Oke. Ini pada ngomongin baju semua, nanti lain kali ku balik lagi lah ke baju putih guys. Nggak fokus dia belajar, asik baju aja yang dibahasnya. Baju ustazah bagus, baju ustazah bagus, baju ustazah bagus, koyak sobek-sobek. Nanti aku ganti baju putih lagi tahu. Mana ceritanya? Ya guys, orang dari tadi ngomong puasa Syawal asik baju aja. Mana ceritanya? Besok aku ganti kacamata, si kacamata aja terus yang dibahasnya. Lama-lama aku sengat lebah juga si kawan ini nih. Oke ya guys, baju lain sebelah, ya kan? Baju ustazah selingkuh katanya.
Oke ya guys, kayak gitu ya guys. Nah, cemana lah ini, cem aku hadapi anak-anak pun ku tengok, ku kasih rotan, mana rotan di bawah. Oke, siap Mbak Siti ya. Jadi kayak gitu ya guys. Besok aku pakai baju putih aja lagi ah. Mana ceritanya? Sengat aja Ustazah. Siap ya. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini. Nggak apa-apa yang penting sambil ngaji. Protes dia. Siap, siap, siap. Bentar ya guys, bentar ya. Sini, Oke. Yuk kita lanjut ya guys. Batas puasa Daud. Puasa Daud itu nggak ada puasa Daud itu batas puasa Daud. Batas puasa Daud nggak ada Mbak. Ya, puasa Daud itu batasnya adalah sepanjang usia. Jadi puasa Daud itu sepanjang usia, gitu ya guys, sepanjang usia. Ya, sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Ya, Ustazah sudah menghafal arti bacaan sholat capcus. Mantap ya. Niat puasa Syawal. Sengaja aku puasa Syawal sunnah atasku karena Allah ya. Sengaja aku puasa Syawal sunnah atasku karena Allah ya. Iya baju Ustazah unik ya. Iya guys, ya kebetulan aja guys ya. Kebetulan aja unik ya. Oke, kebetulan kok tiap hari ya, tapi itulah guys, ya kan guys. Yuk kita lanjut ya guys, gitu ya. Ustazah siap Mbak Yusatmi ya. Batas puasa Daud ya sampai Ramadan, benar sekali, exactly. Oke, kita lanjut ya. Ustazah, dulu saya bayar fidyah karena nggak puasa lagi hamil, padahal harus dikodo. Jadi kalau bisa sih puasa kalau hamil dan menyusui selagi bisa ganti-ganti cuy. Selagi bisa ganti-ganti guys. Kalau udah nggak bisa ganti baru teman-teman kodo. Baru teman-teman fidyah. Selagi bisa ganti ya ganti ya. Kalau nggak bisa baru fidyah. Oke, nah clear ya teman-teman ya. Bayar fidyah berapa? Satu hari fidyah itu 7 on beras. Kali 30 hari berarti 21 kilogram kali kasih ke fakir atau miskin ya. Oke. Ustazah, oke ya. Telanjur bayar fidyah gimana Ustazah? Telanjur bayar fidyah gimana Ustazah? Nggak apa-apa kalau sanggup kodo ya kodo lagi aja ya. Saya di usia 20 tahun dikasih rezeki hamil 40 tahun. Oke, mantap. 40 tahun hamil, siap. Kalau di usia 40 tahun hamil, amalannya apa kalau hamil? Adalah baca surat Luqman sepanjang proses kehamilan. Nanti kalau seandainya kalau udah anaknya udah tahu tuh ya laki-laki atau perempuan ditambah kalau laki-laki bacanya surat Yusuf. Kalau perempuan bacanya surat Maryam ya. Tapi Luqmannya tetap dibaca. Karena surat Luqman itu tujuannya adalah supaya memudahkan proses kehamilan gitu ya. Oke ya. Ustazah, oke. Tetangga saya seneng banget ngelihat saya susah banget. Tapi saya nggak pernah usil dengan kehidupan saya. Kalau teman-teman pilih, kalau teman-teman suruh aku milih, aku lebih senang dianggap susah tapi aku mapan daripada dianggap mapan tapi aku susah. Jadi lebih bagus kita dianggap 2 tapi kenyataannya kita mampu 10 karena kita tak mau menampakkan kemampuan kita daripada kita dianggap 10 tapi kita 0. Tapi banyak orang yang suka pamer, suka flexing, beli ini beli itu. Padahal dia nggak punya apa-apa, cashnya kosong, rekeningnya kosong, semuanya udah habis untuk beli mobil, untuk beli rumah dan lain-lain kayak gitu kan. Atau kredit lah apa gitu kan. Aku pikir hidup kayak gitu nggak nyaman guys. Susah loh guys untuk terlihat mapan padahal nggak mapan. Susah loh guys untuk terlihat kaya padahal kenyataannya susah. Itu mental dicabik-cabik setiap hari guys. Ya kan. Lebih bagus kita kelihatan biasa-biasa aja tetapi kita punya cash yang besar. Orang mau beli mobil kita bisa walaupun kita nggak mau. Orang mau beli helikopter kita mampu walaupun kita nggak mau. Orang beli Rolex 800 juta kita bisa beli walaupun kita nggak mau. Itu lebih sehat.
ya. Itu lebih menyehatkan kita, gini-gini ya. Kita bisa beli yang mereka beli, cuman kita nggak mau aja karena kita nggak butuh gitu guys. Jadi kalau ada teman-teman di sini yang dianggap biasa, susah, nggak apa-apa. Yang penting kita lebih tinggi daripada anggapan orang. Teman-teman kira enak ya untuk terlihat kaya terus padahal nggak ada. Itu beban loh guys. Untuk terlihat cantik terus padahal kenyataannya kita nggak pede. Itu beban. Jangan pilih hidup yang kayak gitu guys. Jangan pilih hidup yang kayak gitu. Ya untuk kelihatan banyak punya aset tapi semuanya hutang. Maaf kalau ada yang tersinggung. Maaf ya, maaf banget ya. Kelihatannya rumahnya banyak tapi hutang. Kelihatannya dia mobilnya mewah tapi hutang. Itu susah. Pamer itu butuh effort, pamer itu tidak tenang. Susah itu untuk ingin terlihat mapan terus itu bebannya luar biasa. Lebih bagus kelihatan biasa-biasa aja tapi cash kita besar. Ya itulah yang dilakukan oleh para sahabat, para nabi. Coba teman-teman lihat ya. Aisyah itu Sayyidatina Aisyah itu gayanya biasa-biasa aja, tapi hartanya banyak guys. Dari harta rampasan perang, ya kan? Dari nafkah daripada baginda Nabi seperti itu. Aku mau sampaikan untuk ingin terlihat mapan terus konsisten. Nggak mudah guys, susah itu. Mau sampai kapan kita sanggup menengkokkan kita itu mapan sementara kita nggak ada uang. Ujung-ujungnya kita untuk ingin terlihat nggak bahagia itu. Ya jadi biasa aja mbak. Kalau dianggap nggak ada uang biasa aja. Yang penting ada. Oke ya guys, kayak gitu lah. Nah, semoga ada yang ini bisa diperdebatkan sih. Tapi ini kan sumbernya syariat. Sebenarnya tidak ada yang suka dengan orang-orang yang sombong, orang-orang suka dengan orang yang rendah hati dan menghargai orang lain. Itu sih, oke. Gak mudah itu guys, jadi orang yang selalu flexing itu gak mudah. Beban tuh hidup mereka. Ustazah, saya bingung, anak saya dikit-dikit nangis karena sering diusilin temennya, karena saya orang susah. Tinggal kuatin aja anaknya. Gak apa-apa nak, gak usah nangis, semua akan baik-baik aja. Sama dengan aku dulu waktu dibully di sekolah, saya minta pindah sekolah. Mak pindah sekolah. Mak saya bilang gak apa-apa kamu digituin. Pindah sekolah pun belum tentu sekolah yang baru itu baik. Belum tentu orang-orangnya juga bisa baik. Dimanapun kamu sekolah pasti akan ada orang jahat biasa. Jadi kan itu mental untuk menguatkan mental anak kita. Anak kita dianggap susah, kuatkan dia. Jadi kan itu ajang untuk kuat mentalnya ketika dewasa. Dibully itu juga nggak apa-apa asal jangan main fisik. Jadi kan ajang anak kita belajar tentang kekuatan mental. Nggak ada masalah, is okay. Gitu ya guys. Oke, Ma, saya di kantor dibully, nggak nyaman dengan teman kerja. Mau kamu pindah ke kerja manapun, nak, tetap akan ada orang jahat. Mungkin lebih jahat lagi di kantormu yang baru. Jadikan itu ajang untuk melatih mental. Nggak ada masalah. It's okay lah, harus dijahatin, harus difitnah, harus digosipin, harus dihianati. Biar kuat mental ini, biar ngerti mana orang benar, mana orang salah. Biar hati-hati kalau bicara dengan manusia. Biar hati-hati gak mudah percaya sama orang. Kan gitu guys. Dihianati itu kan kita belajar. Aku udah percaya ternyata dia khianat. Belajar. Ajang belajar semuanya guys, ya kan? Nah, ajang kita belajar semua. Itu cara Allah sih untuk mendewasakan kita. Makanya cara Allah mencintai beda dengan cara manusia mencintai. Kalau manusia mencintai dengan memberi, kalau Allah mencintai dengan menguji supaya mental kita kuat, supaya dosa kita berguguran. Karena dosa kita akan berguguran kalau kita diuji sakit, kita kemudian diuji sakit, lalu kemudian kita sabar, berguguran dosa. Diuji miskin, kita lebih tenang dan tetap bekerja, gugur dosa-dosa. Difitnah orang, digosipin orang, kita tenang, gugur dosa-dosa. Iya kan? Nah bayangin hidup kalau nggak pernah dizolimin orang, nggak pernah difitnah, nggak pernah dikhianatin, nggak pernah digibahin. Mau jadi apa guys? Mental lemah guys ya. Jadi harus jadikan semua ajang belajar. Nggak ada masalah, everything is okay. Ustazah, kalau suami cuma ada sesuap nasi, sementara ada ibu istri yang sama-sama sekarat. Ada situasi kayak gini guys, mana Pak RT-nya? Ada uang zakat dari orang-orang sekitar. Cari Pak RT, katakan kami nggak kuat makan, kalau ada zakat kasih ke kami. Semua ada solusi. Islam ini ta'awun, tolong menolong ya guys. Belum ada orang mati kelaparan di Indonesia dan itu bukan anjuran Islam. Anjuran Islam orang kaya harus menolong orang yang lemah. Mungkin mereka nggak tahu Mbak lemah, ngadu ke Pak RT nanti ada uang zakat masyarakat yang akan dikasih ke Mbak. Oke. Ustazah, oke, clear ya. Aku cepat kali kah ngomongnya guys. Oke, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini ya.
Ustazah, izin tanya, kalau keluar flek apakah batal puasa? Ya, jelas batal puasa ya. Misalnya aja Ustazah, nggak usah misalnya, nggak ada manfaat kalau cuma misalnya guys. Ya, karena kondisi itu nggak mungkin ada. Cuman sesuap nasi doang, ibunya nggak makan, istrinya kondisi itu nggak ada, nggak bakal ada, berbaik sangka sama nasib ya. Oke, Ustazah, oke, gitu ya. Oke, sebentar, entar dulu. Apa hukum menikahi kembar siam yang badannya menyatu? Apa hukum menikahinya? Itu nggak boleh. Karena ada kelemahan di sana untuk tidak bisa melayani ya. Tidak bisa. Karena ada beberapa orang yang haram menikah sih guys ya. Di antaranya orang yang sakit, di KELAME-in-nya, kemudian impoten yang dia tidak bisa menjalankan kewajibannya, ada orang-orang yang haram menikah ya guys. Oke, clear ya teman-teman ya, sama-sama ya. Ustazah, oke ya, siap, cepat. Oh, terlalu cepat aku ngomongnya. Aku ngomong terlalu cepat ya guys. Ya udahlah guys, pelan-pelan aja lah. Ustazah, kalau puasa muntah terus karena sakit itu gimana? Kalau teman-teman muntah karena sakit tidak membatalkan puasa, tetapi batalkan saja karena sakit. Puasa sunnah, puasa wajib aja batalkan kalau sakit, apalagi puasa sunnah. Ustazah, mohon maaf lahir dan batin. Iya, batu aku kalau slow motion guys. Ngantuk Ustazah. Oke, gitu ya guys. Ustazah, oke, kalau nikah beda agama hukumnya haram kecuali dia masuk Islam ya. Oke ya. Oke ya, Ustazah ngantuk pakai gigi 3 aja. Iya tadi giginya gigi 1,5 ya. Ustazah, kalau belum sholat isya, kebangunan udah azan subuh, kodonya boleh besok ya, tapi itu tetap berdosa kalau teman-teman lalai ya. Ustazah, oke ya, tetangga saya sudah 2 tahun tanya sama saya, terus keluarga suaminya udah lama, kagak pernah minta maaf. Mbak Aryani coba jangan disingkat-singkat supaya aku paham. Puasa Ramadan dibarengin puasa Syawal gimana? Imam Abu Zakaria menyatakan boleh menggabung puasa Syawal dengan puasa Qadha. Tapi pendapat ini dibantah oleh Imam Asy-Syarqawi menyatakan tidak boleh digabung. Terus menurut kita gimana? Kita pakai kaidah usul da'ma yaribuka illa ma la yaribuka. Tinggalkan yang ragu, ambil yang yakin. Jadi kalau bisa tetap kalau bisa tetap melakukan kodo dan syawal dengan 2 hari yang berbeda. Oke ya. Dengan 2 hari yang berbeda ya guys. Iya. Kodo aja dulu boleh, syawal duluan juga nggak masalah Mbak Tati. Ya, kodo duluan boleh, syawal duluan boleh, nggak masalah. Karena sejatinya kodo itu waktunya 1 tahun kok teman-teman ya. Ustazah, kalau puasa Syawal nggak sampai 6 hari gimana? Nggak bisa. Puasa Syawal mesti 6 hari. Dalam dalil dikatakan, man soma Ramadana, siapa yang berpuasa Ramadan, sumat sba'ahu sita min Syawal, lalu menambahnya dengan 6 hari di bulan Syawal, lalu faka'an nama siyam dahar bagikan puasa 1 tahun lamanya ya. Oke, gitu ya. 1 tahun lamanya ya. Oke. Ustazah, oke ya. Sama-sama ya. Apakah suami pulang kalau jatuh? Sebentar. Apakah suami pulang kalau jatuh talak 1? Wah, pulang kemana suaminya? Apakah boleh suami pulang kemana? Oke ya, Ustazah, oke ya. Kodo di sela Daud boleh nggak masalah ya. Kodo di sela Daud boleh. Satu niat, satu amal ya. Batas puasa Syawal sampai tanggal berapa? Sampai tanggal 17 atau 18 April. Puasa Syawal bisa dicicil, bisa ya. Oke, bisa banget ya. Tetapi teman-teman usahakan 6 hari ya. Ustazah, puasa Syawal apa boleh 1/6 penuh? Enggak ya, puasa Syawal nggak boleh 1 bulan. Puasa Syawal itu cuma 6 hari ya.
Kalau 1 bulan namanya puasa Ramadan ya. Ustazah, apa masih bisa tahajud jam 3 siang? Bisa banget. Jam 3 malam boleh. Jadi waktu tahajud, waktu malam itu kan dibagi 3 di dunia ini. Di dunia ini lebay. Waktu tahajud malam kan dibagi 3. Yang pertama, sepertiga malam pertama dari habis Isya sampai jam 11 malam. Sepertiga malam kedua jam 11 malam sampai jam 2 malam. Sepertiga malam ketiga jam 2 malam sampai azan subuh. Maka waktu tahajud yang paling, bagus itu adalah sepertiga malam terakhir, jam 2 malam sampai azan subuh. Itu yang paling bagus ya teman-teman ya. Ustazah, oke ya, 6 hari itu apa harus berturut-turut? Enggak, puasa Syawal boleh berturut-turut, boleh tidak, ya. Ustazah, kalau pakai bedak yang tidak berbau ataupun wangi, apakah boleh dipakai umroh? Nggak usah pakai, nggak usah pakai. Selama umroh aja, cuma 6 jam itu, ya. Ustazah, tapi pertanyaannya ada nggak bedak nggak berbau, nggak berwangi? Iya, iya. Kayaknya aku ahli juga, aku skincare dan bedak kosmetik. Belum pernah aku dengar bedak nggak berbau, nggak berwangi, tepung ya, tepung kanji sama tepung ya kepo pula aku. Kayaknya aku di dunia skincare sudah ada juga lah pengalaman cak-caknya kan Cai dari aku TK kan cuy. Nggak pernah aku tengok bedak nggak berbau, nggak berwangi, kurasa terigunya atau tepung sagu. Mantap kali Mbak, bagi-bagi lah ilmunya Mbak, ya kan? Nah, kalau Mbak bagi ilmu, kuteliti nanti, ya kan? Kuteliti jangan-jangan bisa dipakai umroh beneran. Terus aku tempelkan di keranjang kuningku, ya kan? Nah, ya, oke. Jangan-jangan ada kan? Kita open mind kalau ada. Tapi janganlah dulu Mbak ya. Kan dari ihram, tawaf, sa'i, tahalul itu kan cuma 6 jam gak usah pakai ya. Oke ya. Ustazah gitu ya. Oke. Ustazah, anak aku mau pondok di Jawa tapi aku keberatan. Keberatannya kenapa? Harus jelas, nanti dianalisa ya. Oke, Yobana tuh Mbak Via, yo kan, Yobana keranjang kuning. Ustazah, oke ya, kita lanjut ya. Kalau suami sakit dan si suami sering bilang istri diizinkan menikah lagi, apakah jatuh talak? Itu kisah teman. Tidak talak, itu tidak talak ya, dia mengizinkan menikah lagi tidak talak, kecuali dia betul-betul mentalak. Kasihan ya, saran aku bertahanlah. Jadikan itu ajang untuk teman-teman bisa berbakti kepada suami ya. Bapakku sakit diabetes mellitus hampir separuh usia. Ya dari, meninggalnya di usia 70 tahun, 35 tahun sakit dan makku bertahan sampai akhir hayat orang tuaku. Dan semua baik-baik aja, everything is okay. Sampai ngontrak rumah di samping rumah sakit, bertahun-tahun orang tuaku nggak keluar rumah, ya kakinya sampai diamputasi, jari-jarinya sampai putus, ya tapi ya orang tuaku bertahan dan itu dijadikan ajang untuk menabur pahala yang lebih besar. Dapat suami yang baru belum tentu bisa mengantarkan kepada surga, tapi suami yang lama sakit udah pasti bisa mendatangkan kepada surga. Saranku kalau suaminya ngomong gitu berarti suaminya orang baik itu, bertahanlah. Ya bilang sama temannya Mbak itu, ya kan? Nah kan itu ya guys, nah itu tiap malam guys aku masih kecil, bapakku sakit itu tiap malam aku dengarkan aku anak paling kecil ya tidur sama emak ya. Ya Allah angkatlah sakit suamiku, kasihan dia kesakitan terus, itu emak doa tahajud tiap malam kan. Nah seperti itu, sampai di akhir hayatnya emak yang melepaskannya. Jadi jadikan itu ajang, suami yang baru belum tentu mengantarkan kepada surga loh guys. Ya kan itu 35 tahun guys. Bayangin aku di pesantren 6 tahun, pesantrenku nggak jauh dari rumah, 5 tahun aku nggak dikunjungin bapakku. Berarti kan nggak keluar-keluar rumah nih 5 tahun nih guys. 5 tahun guys, sekali sehat keluar rumah tersesat. Karena nggak keluar-keluar, kan kayak gitu. Nggak ada rasanya sejauh ini aku lihat orang yang sakit lebih lama dibanding bapakku. Dan belum aku lihat lagi orang yang sabar di zaman sekarang lebih sabar merawat orang sakit selain emakku. Kalau ada itu luar biasa, kan seperti itu ya di zaman sekarang ini. Setidaknya bukan aku menceritakan mereka atau gimana ya guys. Sebagai ibroh pelajaran buat kita semua tentang kesetiaan dan ketulusan serta ketawakalan kepada Allah. Seperti itu ya guys. Oke gitu ya guys. Sabar kali. Baru kemudian tak pernah aku dengar keraskan suara. Tidak pernah. Ya seperti itulah guys. Ya itulah berapa puluh tahun guys.
Nah, bapakku tuh ini membaik saat aku udah tamat S2 sempat sehat lah 3 tahun, sakit lagi, tamat S3 udah membaik, akhirnya ujung-ujungnya sakit lagi kan, seperti itu. Tapi di usia tuanya alhamdulillah sudah sempat sehat dan kita udah ajak udah ke mana-mana, alhamdulillah di usia tua beliau, beliau udah merasakan nikmatnya dunia dan, nikmatnya ibadah. Itu yang paling penting ya, guys. Ustazah pernah dengar kalau bulan Ramadan nggak boleh sholat sunat taubat. Nah ya, nggak usah dengar-dengar banyak hal lagi ya, Mbak Bunda Liza nanti itu membuat Mbak jadi ragu. Sholat taubat itu bisa dikerjakan kapanpun, tidak ada jadwal haram sholat taubat. Tidak ada jadwal haram sholat taubat ya, tidak ada jadwal haram sholat hajat ya, tidak ada jadwal haram sholat istikharah, tidak ada jadwal haram sholat rawatib gitu ya guys. Nah, Mama Ida semoga Allah sembuhkan. Mama Ida kalau sehat akan diangkat dosa-dosa Mama Ida. Kalau Mama Ida sabar dalam sakit. Kalau sabar maksudnya ya. Oke, Ustazah sekali berangkat umroh apakah boleh umroh 4 kali? 5 kali pun boleh kalau sanggup. Sekali untuk kita, 4 kali untuk orang meninggal. Mungkin kakek kita, nenek kita, mak kita, bapak kita. Tapi jaga kesehatan jangan sampai sini mendemam pula ya. Ustazah kalau setelah haid apa harus kodo sholat wajib? Tidak perlu ya, tidak perlu samsek kelali ya. Ustazah, oke ya guys, kalau kodo zuhur boleh di waktu maghrib tentu tidak boleh ya. Oke, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Ustazah, bayar puasa Ramadan dulu atau Syawal duluan? Bebas aja. Syawal duluan boleh, puasa Ramadan kodo duluan juga boleh ya. Oke, siap Mbak Ket-Ket. Kita doakan teman-teman semua sehat sehingga ibadahnya di usia lansia salah, sorry. Di usia kayak gini nih, menjadi lebih fokus, menjadi lebih oke karena al-aqlus salim fil jismi salim ya, bahwa badan yang sehat, terdapat pada, jiwa yang sehat terdapat pada badan yang sehat, Masya Allah ya. Makanya aku, pengen teman-teman oke, mantap ya. Ustazah, suamiku sudah setahun pinggang sampai kaki sakit, terima kasih. Mbak sudah pernah belum beli madu osteo kita? Coba ikhtiar, usaha. Karena aku dapat kabar lagi kemarin dari teman orang tuaku, ada temannya nggak bisa jalan, nggak pernah ke masjid, tiba-tiba mendadak ke masjid, satu musola orang pening. Kok ke masjid nih tiba-tiba ibu nih, walaupun masih tengkak-tengkak. Lalu dia bilang, Ustazah, ada ustazah tuh perempuan pakai kacamata dia jual madu. Tapi pas ditanya lagi mana udah lupa dia yang mana guys. Nggak tahu lagi di akun kita guys ya. Padahal itu rupanya teman makku. Nah gitu ya guys. Jadi coba minum madunya nanti semoga Allah sehatkan insya Allah. Belum coba? Oh Masya Allah. Di sini ada yang sudah minum osteo. Wah luar biasa. Osteo itu madu untuk tulang dan sendi ya teman-teman ya. Oke. Tulang dan sendi kayak pengapuran, saraf kejepit, stroke, nggak bisa ditekuk, kayak kebas-kebas, pinggang, tumit, lutut, ya, kayak gitu ya guys. Oke, Ustazah sama-sama ya, sehat selalu ya. Oke ya, oke ya, oke. Ustazah, stroke bukan akasia, stroke tuh osteo, madu tulang, osteoporosis tulang. Kalau akasia itu beda lagi. Kalau akasia itu untuk daleman yang kayak diabetes, hipertensi, asam urat, kayak asam lambung, kayak kolesterol, itu namanya madu akasia. Dia cuma dua madu kita punya yang best seller. Yang pertama adalah akasia, ya untuk daleman kayak asam urat, asam lambung. Osteo itu adalah ya, madu tulang. Ya, madu tulang kebas itu udah tercor ratusan ton di akun kita dan sudah tercor ratusan kilo tiap hari. Saya minum madu osteo, alhamdulillah punggung membaik, tuh kan? Tuh, masya Allah ya, Mbak Juhriah ya. Jantung boleh ke akasia ya. Sakit-sakit pinggangku pergi ya tuh, pulang kampung pinggangnya ya Mbak, masya Allah. Sudah beli susah buka botolnya, ya minta bukakan sama suaminya karena harus padat karena kalau nggak tumpah dia.